Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman di video panduan modul 3. Kali ini kita akan belajar mengenai panduan menghitung MPPC untuk LP. Yang pertama-tama, teman-teman harus paham dulu terkait arti dari MPPC tersebut. Jadi itu si MPPC itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan sebuah peta proses dari multiple produk. Jadi teman-teman, ini tuh menunjukkan proses dari komponen yang diproduksi dan menyediakan gambaran tentang urutan dari operasi dan inspeksi. Teman-teman bisa ngebayangin ya. Aku kasih gambarannya langsung aja kali di sini nih. Teman-teman bisa ngelihat dari bentar, aku taruh di mana ya, di Excel. Teman-teman bisa ngebayangin dari sini. Di sebuah MPPC itu ada yang namanya tampak depan, komponen-komponennya, ada cat, tampak belakang, lengan, dan kerah. Dan di sini ada proses-prosesnya. Jadi nanti teman-teman kedepannya teman-teman bakal tahu nih untuk si komponen tampak belakang itu, si mesin yang dibutuhkannya tuh ada apa aja. Ada lantai fabrikasi itu 2 kali, ada mesin okta tuh kepakainya 0,024 selama sekian detik misalkan. Terus kalau si afdruk tuh ternyata prosesnya harus dari lantai fabrikasi, high dryer, area jemur, terus balik lagi ke lantai fabrikasi. Jadi nanti teman-teman tahu tiap komponen itu melewati proses apa aja, Get it? Nanti di sini dijelasin apa ya. Nih, ini teman-teman bisa lihat input dari operation process. Inputnya itu ada OPC. Jadi teman-teman harus siapin OPC dulu dan jumlah mesin teoritis tiap proses, atau teman-teman tuh routing sheetnya siapin dulu. Kemudian nanti teman-teman bakal pahami, yang pertama itu ada jumlah total mesin untuk seluruh rangkaian. Mana ya? Di sini nih teman-teman pasti bakal tahu nih jumlah mesinnya itu berapa nih. Oh, di proses yang ini jumlah mesinnya 1. Di proses yang ini jumlah mesinnya berapa gitu untuk tiap prosesnya. Terus yang kedua, teman-teman tuh tahu jumlah mesin per bagian yang dibutuhkan oleh proses. Oh, misalnya si jumlah mesin ini di proses ini tuh butuh berapa, si komponen ini di proses ini butuh berapa. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk menempatkan mesin di lantai produksi gitu. Baik, selanjutnya aku bakal contohin ke teman-teman bagaimana cara mengisi dari si lembar pengerjaan tersebut. Yang pertama-tama teman-teman harus mengisi dulu dari nama produknya apa, nomor petanya apa, terus dipetakan oleh, dan tanggal dipetakannya tanggal berapa. Baik, yang pertama-tama yang teman-teman harus isi itu adalah komponennya ada apa aja. Teman-teman boleh menulisnya dengan tampak depan, atau teman-teman merepresentatifkannya dengan A misalkan, karena biar nggak terlalu banyak tulisannya. Misalnya komponen tampak depan adalah A, kemudian afdruk adalah B, kemudian cat adalah C, dan tampak belakang D sampai ke F kalau saya. Begitupun karena komponen udah ditentukan, jadi ini sama nih, kesini juga sama nih, sampai F. Kemudian di sini teman-teman harus mencantumkan tampak nama mesinnya, mesin atau fungsi. Misalkan untuk penumpukan kain itu
nama mesinnya ini kan masih lantai fabrikasi atau tempat areanya. Ini juga ada lantai fabrikasi. Misalnya penumpukan kain itu nama fungsinya adalah menumpuk atau mungkin memetakan, atau di sini pemolaan adalah menggunting. Karena di sini kita nggak ada nama mesinnya, karena udah telanjur di contoh kita ini, kita ngambilnya yang bawah aja. Tapi mungkin teman-teman kalau misalnya mau diperbaikin bisa dengan mencantumkan nama mesinnya apa. Baik, yang pertama-tama nama mesin atau fungsinya yang pertama adalah di lantai fabrikasi. Di sini teman-teman tulis lantai fabrikasi. Terus yang kedua itu ada mesin okta, karena ini lantai fabrikasi kan ada dua. Di sini tuh nggak perlu ditulis ulang untuk yang fabrikasi. Ini kan fabrikasi ada nih di sini, yang atasnya itu adalah fabrikasi. Kemudian di mesin okta udah. Kita coba di komponen B ada apa aja. Oh, ada area fabrikasi. Teman-teman di sini tulis lantai fabrikasi. Aku salah nulis berarti. Atau yang di sini aja deh. Terus di sininya ada area fabrikasi 2 udah, area jemur. Terus hair dryer dulu. Terus ada area jemur, nama mesinnya, dan kemudian ada area aplikasi 2 udah. Kemudian ada area sablon. Kemudian ada penumpukan kain itu di lantai fabrikasi 1 udah. Lantai fabrikasi 1 di pemolaan udah ada di sini, dan lantai fabrikasi 1 udah, dan mesin okta udah. Karena emang prosesnya sama ya, yang kerah dan tangan antara lantai fabrikasi dan okta, jadi teman-teman cukup menuliskannya mesin-mesin yang ada tuh apa aja gitu. Kemudian di assembly, yang pertama-tama untuk logika yang di saya itu cat, afdruk, dan tampak depan itu yang pertama-tama di assembly itu ada mesinnya, itu ada meja sablon. Langsung aja deh, meja sablon. Terus yang kedua ada mesin press. Mesin press. Terus di obras ada mesin jahit, ada area packaging, dan mesin sealer. Jadi nanti teman-teman masukin aja di sini nih nama mesinnya atau nama prosesnya apa. Kalau kita milihnya gini, kalau misalnya ternyata nama mesinnya nggak ada, kita makanya yang lantai fabrikasi aja. Kemudian teman-teman bikin di yang assembly-nya masih belum ya. Assembly itu kebetulan di kita ya. Assembly itu kan yang pertama adalah komponen A, komponen B, dan komponen C. Kemudian buat selanjutnya untuk di kita sendiri, setelah komponen A dan B dan C, itu masuklah komponen tampak belakang, disatukan dengan komponen A dan B, C. Berarti nanti kayak gini, ditambah dalam kurung A, B, C, D, huruf kecil semua. Sorry. Sampai C. Kemudian setelah ini di assembly, ada juga
si tangan itu disatukan dengan komponen yang tadi dibuat, berarti nanti E ditambah komponen A, B, C, D. Begitupun nanti teman-teman seterusnya ya. Ini karena aku udah ada di sini. Karena di sini udah ada, jadi aku tinggal copy paste aja. Ini untuk contoh. Baik, untuk selanjutnya teman-teman membuat simbolnya ya. Yang pertama kan logikanya itu dari gudang bahan baku terus melewati mesin-mesinnya, komponennya itu terus ke gudang bahan jadi. Pertama dari gudang bahan baku itu teman-teman adalah simbolnya kotak, segitiga, mohon maaf. Jadi teman-teman buatkan di misalnya di A itu segitiga. Kemudian teman-teman bikinkan simbol lingkaran untuk tiap operasinya. Biar akurat mungkin di sini 6 aja kali ya. Lebarnya sama tingginya 6. Kita lihat lagi di OPC. Kira-kira apa aja nih untuk komponen A itu, mesinnya apa aja. Misalnya nih tampak depan A itu dari gudang bahan baku atau receiving nanti ke lantai fabrikasi. Proses awalnya di lantai fabrikasi, kemudian menuju lantai fabrikasi lagi. Di sini menuju lantai fabrikasi, menuju mesin okta, terus habis itu udah, karena di sini adalah assembly, jadi disimpan dulu, selanjutnya ke gudang bahan jadi. Nah, nanti teman-teman silahkan dibuatkan apa ya namanya ya, silahkan ke insert terus ke line, disambung-sambungkan. Dirasa kurang rapih, teman-teman rapihin dulu. Sama halnya dengan si komponen yang B. Jadi nanti komponen yang B itu misalnya dari area fabrikasi 2, dari storage dulu, of course, dari gudang bahan baku ya, receiving, kemudian ke hair dryer. Jadi nanti di sini dari lantai fabrikasi 2 ya, area fabrikasi 2 ke hair dryer, kemudian ke area jemur, kemudian ke area fabrikasi 2 lagi gitu. Kita pindahkan ya ke area fabrikasi 2 lagi, terus nanti habis itu ke gudang bahan jadi, karena proses dari fabrikasinya sampai sana aja. Teman-teman silahkan satukan gitu pakai garis yang tadi di insert. Mana ya gambarnya? Mohon maaf, ke bawah dulu ya alurnya. Sama halnya nanti di
di barang yang C, D, E, dan F. Aku karena udah ada di sini, jadi nanti copy paste. Jadi teman-teman tetap ngerjainnya berurutan ya. Contoh. Nah, terus gimana sih cara masukin penomorannya? Kan tadi tuh tiap prosesnya itu harus dimasukin si jumlah mesin teoritisnya. Nah, teman-teman cukup lihat di modul routing sheet 2. Misalnya di sini tuh, bentar ya, kita cek dulu. Belajar referensi, bahan ajar. Setelah perbaikan, nah teman-teman tuh lihatnya di data routing sheet, yang routing sheet ini, terus dilihat ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat nih di nama proses atau mesin fungsinya. Yang pertama di lantai fabrikasi. Di lantai fabrikasi itu teman-teman insert dulu di ilustrasi, di gambar yang tadi shape. Itu bukan di shape sih, sorry, di text box. Di sini tambahin buat tulis angkanya. Contoh di lantai fabrikasi 1, komponen tampak depan itu membutuhkan sekitar 0,236. Jadi nanti teman-teman tinggal di sini tulis 0,236. Selanjutnya, ini putih ya. Nah, terus nanti teman-teman tinggal di copy paste lagi aja. Terus di lantai fabrikasi di yang kedua, ini masih tetap lantai fabrikasi. Yang keduanya itu adalah 0,019. 0,019. Berikutnya tuh 0,236 di jumlah mesin teoritisnya, mesin okta. 0,0236 dan seterusnya. Sama halnya dengan yang ini, teman-teman pun harus mengisi sesuai dengan si komponennya, si mesin fungsinya, sama si komponennya yang di teman-teman dapatin. Kalau misalnya teman-teman masih belum disimbolkan komponennya, lebih baik disimbolkan, karena nanti biar nggak bingung di penempatan komponen di sini. Baik, tadi kan teman-teman udah belajar nih mengenai cara perhitungan, cara menaruh si jumlah mesin teoritisnya, angka jumlah mesin teoritisnya di tiap proses. Kemudian nanti dijumlahkan sama teman-teman. Dijumlahkan 0,236 titik deh kayaknya. Titik 3236. Terus ditambah lagi 0,019. Terus yang ini nih 0,187, 0,187 ditambah 0,019 ditambah 0,1
0,0187 ditambah 0,014 ditambah 0,0187 ditambah 0,015. Ini nggak pakai 0. Wait 0,015. 0,015. Jadi teman-teman, angka yang tadi itu dijumlahkan semua dan muncul jumlah mesin teoritis. Berikutnya sampai ke bawah teman-teman cari. Karena di sini angkanya udah ada, jadi aku mau izin salin dari sini. Nah, selanjutnya teman-teman, buat yang ini juga sama ya. Tapi kalau untuk yang assembly, itu teman-teman si bahannya itu dimulainya dari storage. Karena kan di sini teman-teman terakhir di storage kan, di gudang bahan jadi atau di gudang bahan setengah jadi sih sebenarnya. Nah, teman-teman di sini terus lihat lagi OPC-nya. Ini OPC-nya harus dilihat dulu. Mana ya? Nah, ini kan yang pertama-tama tuh komponen A, B, dan C itu disatukan ya. Di sini nih, di penyablonan dan di pengepresan kaos. Nah, jadi nanti teman-teman di bawahnya juga sama, dicari di penyablonan dan pengepresan kaos. Di sini nih, meja sablon dan mesin press. Di nomor 18. Jadi teman-teman tinggal copy aja si lingkarannya di nomor 18 sama 19. Ya benar. Dan segitiganya di gudang bahan jadi. Kemudian selanjutnya si komponen D-nya. Kemudian nanti si komponen D-nya itu disatukan dengan komponen yang tadi udah dibuat, udah disatukan. Kita lihat ya. Komponen D kan yang ini ya. Komponen D tuh yang ini, berarti yang disatukannya di sini nih, di mesin obras aja. Jadi nanti kalau lihat di sini hanya di mesin obras. Terus untuk selanjutnya yang E juga sama di mesin obras. Ini di mesin obras. Kalau mau lihat yang E ini tuh nyambungnya ke mesin obras di tangannya. Apa sih namanya, menyatukan tangan dengan badannya di mesin obras. Jadi sampai selanjutnya teman-teman melakukan hal tersebut. Terus pas udah hampir beres semuanya ya, ada tampak depan, tampak belakang, sampai ke kerah F tuh udah disambungin, ditambah komponen sama yang label udah di assembly. Nanti teman-teman tulis di sini.
Setelah angka-angka teman-teman dapatkan, sama dihitung lagi jumlah mesin teoritisnya satu persatu. Lalu setelah didapatkan jumlah mesin teoritisnya satu persatu, ini teman-teman jumlahkan. Yang ini jumlah mesin teoritis yang fabrikasi ditambah jumlah mesin teoritis, kemudian di round up. Coba ya kita perbesar ya. Jumlah mesin teoritis yang fabrikasi sama jumlah mesin teoritis yang assembly, kemudian di round up. Terus nanti teman-teman bisa di kebawahin, di drag atau dipencet 2 kali. Mungkin buat tutorial kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada ketidakjelasan, bisa ditanyakan kepada asisten praktikumnya masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.